Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bertemu lagi kita pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Negeri 5 Bagan Senimbah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Pernahkah kalian melihat seseorang berada di ruangan yang besar dan nyaman, di belakang meja yang panjang, memegang pulpen, mengelola suatu usaha dengan jumlah karyawan ratusan sampai ribuan orang, mengelola bahan baku yang berlimpah dengan mesin yang canggih untuk mendatangkan keuntungan bagi usaha tersebut? Betul, itu adalah seorang manajer yang memiliki ilmu dan kompetensi kemampuan mengelola usaha. Maukah kalian menjadi seperti dia? Untuk menjadi seperti dia, Anda harus memiliki ilmu dan kemampuan manajemen. Untuk itu, pada kesempatan video pembelajaran kali ini, kita akan membahas ilmu manajemen. Sebelum kita masuk pada video pembelajaran selengkapnya, ada baiknya Ananda mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah Ananda mengikuti video pembelajaran ini sampai selesai, Ananda dapat menjelaskan pengertian, prinsip, unsur, dan tingkatan manajemen. Untuk lebih lengkapnya, ikuti terus video pembelajaran ini. Oke, kita masuk pada materi selengkapnya. Manajemen itu berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu manajemen, yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Banyak para ahli mengemukakan tentang pengertian manajemen. Sondang P. Siagian mengatakan bahwa manajemen itu adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Kemudian Henry Fayol mengemukakan bahwa manajemen itu adalah suatu proses yang terdiri atas kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia, dan mengadakan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian manajemen menurut George R. Terry adalah suatu proses yang terdiri atas kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengadakan pengendalian melalui kegiatan orang lain dalam rangka mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, Mary Parker Follett mengemukakan bahwa manajemen itu adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kemudian, Karnadi Wargasasmita mengemukakan bahwa manajemen itu adalah mengatur, mengurus, memimpin, dan mengawasi pekerjaan-pekerjaan ke arah tujuan usaha. Terakhir, Manulang mengemukakan manajemen itu adalah seni dan ilmu pencatatan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengawasan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Banyak lagi para ahli mengemukakan tentang pengertian manajemen. Ini hanya 6 pendapat saja yang dikemukakan pada video pembelajaran kali ini. Dari 6 para ahli tadi yang mengemukakan tentang pengertian manajemen, dapat disimpulkan bahwa manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian manajemen secara umum dan sering digunakan di kalangan masyarakat umum adalah menggunakan istilah POAC, POAC. Singkatan dari P adalah planning atau perencanaan, O adalah organizing yaitu pengorganisasian, E adalah actuating, penggerakan, dan C adalah controlling yaitu pengawasan. Kemudian prinsip manajemen. Prinsip manajemen itu adalah pedoman kerja dalam melaksanakan manajemen. Ada 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Yang pertama adalah pembagian kerja atau division of work, yaitu terjadinya spesialisasi pekerjaan. Pekerjaan harus dikerjakan oleh orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan agar efektif dan efisien. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab, yaitu
wewenang dan tanggung jawab itu diberikan harus seimbang. Setiap pekerja harus diberikan tanggung jawab sesuai dengan wewenang yang diberikan. Yang ketiga, disiplin, yaitu kepatuhan dan ketaatan pada pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat, kesatuan perintah, yaitu menerima petunjuk dari satu orang saja. Karyawan perlu mengetahui ke pihak mana ia harus bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya. Yang kelima, kesatuan arah. Kesatuan arah berkaitan dengan kesatuan perintah. Kegiatan dalam organisasi sebaiknya diarahkan oleh satu orang saja. Yang keenam, interest, yaitu mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Yang ketujuh yaitu pemberian upah, yaitu kompensasi terhadap karyawan atas pekerjaannya. Prinsip upah lebih untuk prestasi lebih dan upah sama untuk prestasi sama perlu diterapkan. Yang berikutnya adalah pemusatan, yaitu wewenang dapat dipusatkan, dapat pula didelegasikan untuk memperlancar kegiatan. Yang berikutnya adalah jenjang jabatan. Jenjang jabatan dalam suatu organisasi sering digambarkan dengan garis-garis rapi dalam bagan organisasi yang merupakan gambaran wewenang setiap jenjang. Selanjutnya adalah tata tertib. Ketertiban dan disiplin sangat dibutuhkan untuk memperlancar. Nah, yang ke-11 adalah keadilan, yaitu memberikan kepada setiap karyawan apa yang menjadi haknya untuk menimbulkan loyalitas. Yang ke-12 adalah stabilitas pegawai. Kestabilan karyawan perlu dijaga agar pekerjaan dapat berjalan lancar. Pertukaran karyawan yang terlalu sering tidak baik bagi kelancaran perusahaan karena karyawan baru memerlukan waktu belajar yang lebih lama. Yang berikutnya adalah inisiatif. Setiap karyawan diberi kebebasan untuk mengemukakan ide, pendapat atau gagasan serta memberikan keleluasaan untuk menjalankannya. Dan yang terakhir adalah semangat kerja, yaitu menumbuhkan rasa semangat persatuan sehingga dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan. Kemudian apa saja unsur-unsur yang ada dalam sebuah manajemen, yaitu segala sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha tersebut. Yang pertama adalah tenaga kerjanya atau man-nya yang menjalankan usaha ini. Kemudian yang kedua adalah money atau uangnya sebagai sumber daya yang akan dapat menggerakkan sumber daya yang lain. Yang ketiga adalah mesin atau teknologi yang digunakan untuk bisa mempermudah kegiatan usaha. Yang berikutnya adalah bahan baku, materials. Ya, materials adalah hal yang dibutuhkan untuk bisa berproses, karena tanpa materials maka tidak ada outputnya. Kemudian yang berikutnya adalah metode atau metode. Metode adalah cara atau sistem yang digunakan oleh usaha itu untuk menjalankan usahanya. Kemudian yang terakhir adalah market atau pasar yang menjadi tujuan dari output yang dihasilkan oleh usaha, kemana akan dijual. Nah, inilah unsur-unsur manajemen. Oke, kita masuk pada tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen itu adalah tingkatan yang membedakan wewenang dan beban kerja yang ditanggung oleh seseorang. Perhatikan pada layar di samping ini terlihat ada gambar berbentuk piramida. Inilah gambaran tingkatan manajemen dalam suatu organisasi. Di atas kecil, semakin ke bawah semakin membesar. Ini menandakan bahwa yang di atas itu orangnya tidak banyak. Semakin ke bawah semakin banyak dan semakin banyak lagi. Nah, perhatikan pada gambar di samping ini terlihat di atas itu adalah manajemen puncak. Kemudian turun ke bawah adalah manajemen menengah. Paling bawah lagi adalah manajemen bawah. Ada garis komando yang merah, itu adalah garis komando yang arahnya dari atas ke bawah. Adalah garis komando atau perintah tingkatan manajemen dari atas ke bawah. Ya, jadi asalnya komando itu dari atas ditujukan ke bawah. Kemudian di sampingnya ada garis warna hijau, itu adalah garis pertanggungjawaban manajerial atas komando dari bawah ke atas. Jadi arahnya dari bawah, dari manajemen bawah bertanggung jawab ke atas manajemen menengah kemudian bertanggung jawab kepada manajemen puncak. Nah, apa maknanya
maknanya adalah pada tingkatan yang paling atas atau top management atau manajemen puncak itu adalah jenjang manajemen tertinggi dalam sebuah organisasi. Manajemen ini bertanggung jawab secara keseluruhan organisasi, yang termasuk pada tingkatan ini misalnya dewan direksi, direktur, presiden perusahaan, dan lain sebagainya yang berada pada tingkatan atas. Nah, kemudian pada tingkatan di bawahnya, yang di tengah-tengah adalah manajemen menengah atau middle management, yaitu manajemen yang tingkatan ini adalah manajemen yang membawahi dan mengarahkan manajemen di bawahnya. Kemudian dia bertanggung jawab pada manajemen puncak. Misalnya, kepala bagian, kepala seksi, subdivisi yang membawahi bagian-bagian yang lain. Kemudian kita lihat pada tingkatan yang terakhir, yang paling lebar ya di bawah. Itu adalah manajemen bawah atau lower management. Nah, pada tingkatan ini adalah tingkatan yang paling rendah dalam suatu organisasi atau sering disebut dengan manajemen lini pertama. Nah, manajemen ini mengawasi tenaga operasional perusahaan. Dia bertanggung jawab kepada manajemen menengah. Contoh pada tingkatan ini adalah mandor, supervisor, dan sebagainya. Nah, bagaimana setiap tingkatan manajemen ini bisa berhasil dalam mengelola suatu organisasi? Itu sangat tergantung dengan tipe-tipe kepemimpinan di setiap orang yang berada pada tingkatan ini. Nah, untuk membahas tipe ini akan kita lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya. Oke, itu tadi materi kita tentang manajemen. Semoga bermanfaat bagi Ananda sekalian. Kami berharap suatu saat kelak Ananda dapat membuka lapangan pekerjaan dan memberikan pekerjaan bagi orang lain. Dan untuk itu memerlukan ilmu dan kemampuan manajemen. Kembali saya ingatkan moto belajar ekonomi di SMA Negeri 5 Bagan Senembah. Belajar ekonomi asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.